Jamaah yang dimuliakan Allah, baru saja kita sama-sama mengecas hati dan batin kita dengan kalimat tahlil, dengan salawat kepada baginda Nabi, dan juga dengan bacaan surah Al-Fatihah. Saya jadi teringat salah satu pesan dari sahabat Rasulullah, Utsman ibnu Affan. Lau tahurat qulubuna lama syabi'na min kalami rabbina. Seandainya hati kita semuanya ini yang hadir bersih hatinya bersih, maka ia tidak akan pernah bosan-bosannya untuk membaca kalam-kalam Allah. Seandainya hati kita bersih, kita tidak akan pernah jauh dari Al-Quran. Seandainya hati kita bersih, lisan kita tidak berat membaca Al-Quran. Seandainya hati kita bersih, kita akan mudah menghafal ayat-ayat Allah. Kita akan mudah menghayati setiap kalimat-kalimat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Kuncinya apa? Hati. Bagaimana membersihkan hati? Di antara cara membersihkan hati itu, ya, ada dua. Yang pertama, ats-tsana'u ilallah. Ya, saya kutip dari para ulama termasuk Imam Al-Ghazali. Cara membersihkan hati itu, pertama, ats-tsana'u ilallah. Memperbanyak pujian-pujian kepada Allah. Cara kita menghadirkan cintanya Allah dalam hidup kita, banyakin pujian kepada Allah. Karena Allah itu senang dipuji. Allah itu punya 99 asmaul husna. Bahkan irama yang kita baca tadi Bapak Ibu sekalian, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Itu ada 4 tangga nada. Kalau kita install ke dalam Asmaul Husna juga bisa, Pak. Ya Allahu ya Rahman, ya Allahu ya Rahim, ya Allahu ya Malik, ya Allahu ya Quddus. Saya padahal cuma mencontohkan, tidak mengajak ibu-ibu untuk membaca Asmaul Husna. Kenapa diikuti? Sudah hafal nadanya, betul? Masya Allah. Yuk coba sama-sama ya, kita tes aja Asmaul Husna 4 asma, boleh? Kalau mau 99 asma kayaknya nggak cukup waktunya. Nanti kita belajar bareng-bareng di Soulful Quran Event. Karena Asmaul Husna irama yang tadi akan saya launching nanti di Jakarta di Soulful Quran Event batch kedua. Kemarin belum ada. Saya temukan ini ketika saya bawakan tahlil yang tadi, ternyata cocok untuk Asmaul Husna, dan banyak yang menitiskan air mata ketika membaca Asmaul Husna dengan irama seperti itu. Tidak terburu-buru. Yuk coba kita tes ya, 4 nada. Ada berapa? 4. Coba dengarkan dulu ya. Yang pertama, ya Allahu ya Rahman, ya Allahu ya Rahim, ya Allahu ya Malik, ya Allahu ya Quddus. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Ya Hu ya, ya Allah, ya Allahu ya Malik, ya Allah. Ya, Maliknya panjang apa pendek, Bu? Malik atau Malik? Liknya panjang atau pendek? Kenapa ini ada khilafiyah di antara kita? Pendek ya, Bu ya? Ya Allahu ya Malik. Yuk, tuh 2, 3. Ya. Oke, gitu ya. Bukan ya Malik. Kepanjangan ya. Terus ngeluarin suaranya juga jangan ditahan-tahan. Ada ya Allahu. Kira-kira nyampe nggak ke hati suara seperti itu? Suara yang ikhlas. Kata Rasulullah, suara mukhlis. Ya, gimana suara yang tulus? Bayangin ibu sedang nyanyi di depan suami.
Tergantung kondisi sih ya. Ya, Bapak Ibu, biasanya kan kita kalau di rumah, apalagi di ruangan tertutup ya, itu suka lepas suaranya ya. Coba nih berjamaah bareng-bareng. Suara yang ikhlas, tenang aja, mic cuma satu ya. Nggak akan dites ya. Ayo sama-sama. Ya Allah, bukan ya Allah, ya. Coba ya. Oke, kita cek vokal dulu deh kalau gitu. Ini beda-beda nih, ada ya gitu ya. Ya. Hai. Nah, itu lepas ya. Coba lagi. Ya. Ya Allah. Ya Allahu ya Rahman. Ya Allahu ya Rahim. Rahim. Ya Allah. Ini yang mana nih? Diterusin ya. Ya Allah. Ya Allah. Ya, mudah-mudahan ada produser di sini. Nanti kita bisa rekaman bareng-bareng ya, masuk TV ya. Asmaul Husna Solful Quran, Masya Allah. Ayo sama-sama kita ulang lagi 4 asma saja. Bapak Ibu sekalian, 4 ini tinggal diulang-ulang saja. Nanti sisanya mungkin ada 2 atau 1 ya, tinggal ditutup nadanya. Ya, diulang-ulang saja pola 4 nada. Kayak tadi tahlil nggak kerasa kita bacanya 13 kali. 11 kali ya. 11 kali 3 berapa? 33 ya, walaupun santai bacaannya ya. Kalau ini mah bukan kebut-kebutan ya. Kalau kebut-kebutan nggak usah pakai nada. La ilaha illallah, la ilaha illallah, selesai itu ya. Ini tujuan kita tahlil biar ngericas hati kita. Pakai apa? Jembatannya pakai melodi, pakai nada. Ya. Ya Allah, tuh 2, 3. Ya. Ya Allahu ya Rahim. Ya Allahu ya Malik. Ya Allahu ya Quddus. Ya Allahu ya Rahman. Ya Allahu ya Malik. Ya Allahu ya. Masya Allah, vokalis semuanya ini ya. Karena bareng-bareng, jadi nggak ketahuan ya. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ingin healing batin, mengobati hati kita, ngericas hati kita, ngericas iman kita, menghadirkan cintanya Allah dalam hidup kita, maka as-sana'u ilallah, banyakin pujian kepada Allah. Ada yang pakai dalail khairat, itu isinya istighfar, asmaul husna, puji-pujian kepada Allah. Ya, sifat-sifat Allah dan seterusnya. Dan ada juga dengan zikir. Ya, ingat nggak? Ibu-ibu pasti tahu ya, mungkin pernah mengikuti juga almarhum Ustadz Arifin Ilham. Masya Allah. Ya, padahal beliau bukan vokalis, tapi luar biasa kan, zikir dengan nada itu luar biasa, bisa ngericas hati kita. Doakan saya ya, mudah-mudahan saya bisa mengikuti jejak beliau, karena Allah berikan titipan suara untuk saya. Saya nggak ingin suara saya itu untuk diri saya sendiri, tapi juga saya tuh pengen ibu-ibu, bapak-bapak tuh bisa nikmat ketika zikir, nikmat ketika sholawat, nikmat ketika baca Quran. Makanya saya berusaha banget nyari nadanya gimana sih biar enak gitu. Mudah-mudahan bisa jadi obat di hati kita. Nah, itu yang pertama, ats-tsana'u ilallah. Yang kedua, madah an-nabawi. Madah an-nabawi itu apa? Pujian kepada Rasulullah. Pujian kepada Rasulullah itu boleh dalam bentuk sholawat, boleh dalam bentuk qasidah. Hari ini kan banyak sekali orang mengekspresikan cintanya kepada Rasulullah ya sebatas hanya menjalankan sunnahnya. Padahal dulu Rasulullah kepada para sahabat saja menyediakan satu pentas khusus untuk madah. Untuk apa? Untuk membaca sholawat burdah. Ya, sholawat burdah itu asal muasalnya dari kalimat sholawat bur'ah. Bur'ah itu artinya selendangnya Rasulullah dikasih kepada sahabat yang memuji Rasulullah. Saking beliau senang ketika dipuji. Madah nabawi namanya, pujian kepada Nabi. Boleh dalam bentuk sholawat kayak tadi, boleh juga dalam bentuk syair. Syair contohnya apa?
qalbi fil madinah wajada sakinah qala ya nabina. Bentar, ini nggak ada di skrip ini, nggak ada ya. Saya nggak pede ya, tapi masya Allah itu salah satu madah nabawi. Ada lagi misalkan lau kana bainana al-habib, apa terusannya Bapak Ibu? Ladana al-qasi wal-qarib min taibatin qabla al-maghib taliban qurbal habib. Jadi ini banyak sekali pujian-pujian kepada Rasulullah. Hanya saja kita mungkin jarang mendengar atau jarang latihan gitu ya. Nah, dan ini menjadi obat healing ibu-ibu. Ketika kita pengen healing, lagi punya banyak pikiran, masalah ya, atau mungkin lagi ada sesuatu yang membuat hati kita tidak baik-baik saja, saya sarankan siapkan satu waktu di satu tempat, misalkan di tempat mihrab. Di rumah kita itu kan dianjurkan ada mihrab ya, mihrab untuk kita sholat. Saya bahkan mencari rumah khusus ya, yang ada ruangan terbuka untuk mihrab ya. Terus terang saya juga masih jadi kontrakan Bu, kontraktor ya. Setiap tahun saya ngontrak. Nah, tahun ini saya pindah rumah. Saya pindah rumah, sengaja saya cari yang lebih besar rumahnya. Fungsinya ada 3. Untuk keluarga, ya, kemudian untuk bekerja, dan juga untuk mihrab. Saya siapin ruangan khusus itu, saya desain, ya. Saya siapin khusus untuk mihrab. Di situ saya setiap hari, setiap malam bersama istri saya tercinta. Dan kita itu kalau lagi ada masalah, lagi ada beban pikiran, duduk bareng-bareng, baca tahlil, baca asmaul husna, baca salawat. Karena emang udah banyak stoknya. Ya, coba kalau kita nggak ngerti, pengen salawat sih, tapi gimana salawatnya? Allahumma sholli ala Muhammad. Udah gitu doang, nggak akan jadi obat Bu. Makanya banyakin kumpulan-kumpulan salawat, qasidah, supaya nanti di rumah kita, ketika kita sedang diuji sama Allah, kita punya waktu khusus di tempat yang khusus berdua sama Allah, kita memuji Allah dan memuji kekasihnya Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu 2 tadi, cara agar kita tuh dekat dengan Allah. Yang pertama adalah dengan ats-tsana'u ilallah, perbanyak pujian, bukan cuma 1 kali pujiannya, banyak diulang-ulang. Yang kedua adalah madah nabawi, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, coba kita baca 1 kali lagi kalimat tahlil yang tadi ya. Ayo sama-sama. 1 2 3. La ilaha La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jadikan kami pecinta Nabi, jadikan kami pengikut Nabi, akui kami jadi umat Nabi, jadikan Quran penyejuk hati, jadikan Quran teman sejati, jadikan Quran syafaat kami, hiasi kami akhlak Qurani, hiasi kami akhlak Qurani. Kunci agar kita bisa menjadi sahabat Al-Quran, memiliki akhlak Al-Quran, maka ayah bunda sekalian, sering-seringlah kita membersihkan hati kita. Membersihkan hati dengan apa? Dengan ats-tsana'u ilallah, perbanyak pujian kepada Allah, madah nabawi, memuji-muji baginda Nabi SAW. Ini diantara 2 cara kita membersihkan hati, melalui verbal, melalui lisan kita, melalui suara kita. Ya, ada yang diricas hatinya dengan kajian, terbuka fikirannya, mentafakuri ayat-ayat Allah, merenungi makna ayat Al-Quran. Ya, ada juga yang diricas imannya hanya dengan suara. Namun kita mungkin bingung, suara yang seperti apa yang bisa ngericas iman dan ngericas hati kita. Maka saya mengambil dari nasihat dari Imam Al-Ghazali, ricasnya dengan 2 tadi. Banyakin pujian kepada Allah dan banyakin pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan seperti itu, Al-Quran itu insya Allah akan mudah masuk ke dalam hati kita.
Al-Quran itu akan mudah sampai ke hati. Ngaji itu bukan hanya sebatas di lisan, tapi benar-benar mengalir ke dalam hati. Ngaji itu bukan sebatas, oh saya tahu ini hukumnya boleh, ini nggak boleh, ini haram, ini halal. Bukan sebatas itu. Tapi ngaji itu benar-benar menikmati, benar-benar terasa di dalam hati kita. Sehingga zadathum imana. Orang yang membaca Al-Quran dengan hatinya, imannya akan bertambah. Imannya akan bertambah dan ia akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, tadi itu cara agar kita mendapatkan syifa dari Al-Qur'an, recas dulu hatinya dengan zikir dan sholawat. Nah, kemudian bagaimana agar kita bisa ngaji sampai ke hati? Apakah ngaji itu sebatas di lisan saja atau udah benar-benar sampai ke hati? Apa langkah-langkahnya? Ya. Maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran bagaimana supaya Al-Quran itu menjadi syifa, bagaimana supaya Al-Quran itu menjadi rahmat. Caranya, langkahnya itu Allah sebutkan lagi di dalam surah Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Orang-orang yang telah kami beri Al-Quran, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepada Al-Quran, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Ada kalimat haqqa tilawatih. Haqqa tilawatih itu membaca sebagaimana mestinya. Membaca dengan bacaan yang soulful, sepenuh jiwa, bukan hanya sampai di lisan dan tenggorokan saja. Maka saya simpulkan, kalau kita ingin membaca Al-Quran itu sebagaimana mestinya, ikutilah bacaan Nabi. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Ketika malaikat Jibril membaca Al-Quran, maka Muhammad ikutilah bacaan Jibril. Turun dari Jibril kepada Rasulullah, Rasulullah sampai kepada para sahabat. Dan bagaimana kita ingin membaca Al-Quran, ikutilah bacaannya Rasulullah. Insya Allah bacaan Rasulullah itu seperti yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Bagaimana seni tilawah Nabi? Bagaimana agar kita membaca Al-Quran seindah bacaan Nabi? Apakah sebatas baca saja? Ternyata tidak. Setidaknya ada 5 langkah agar ngaji kita benar-benar sampai ke hati, bukan hanya sampai ke tenggorokan. Yang pertama disebut dengan tartil. Masya Allah, saya melihat jamaah Aula Family, ya, dalam satu postingan saya sempat melihat, Masya Allah, rutin sekali belajar tahsin. Betul ya ibu-ibu ya, belajar tahsin, bahkan menggunakan kitab Tajwid Al-Musawwar karya Dr. Aiman Rusdi Suwaid, ulama Quran saat ini dari Suriah. Masya Allah, itu sudah terbaik sekali belajar Al-Quran sampai dengan kitab yang berwarna, kitab yang punya gambarnya, ya. Jadi tartil ini apa? Tartil ini artinya balance, membaca Al-Quran itu teratur. Tapi hari ini banyak orang yang belajar tahsin, belajar tartil saja, berhenti sampai di sana. Padahal Quran itu tidak hanya ingin dibaca dengan benar, ya, tapi Al-Quran itu yang kedua adalah taghani, membacanya dengan beauty, dengan suara yang indah, dengan suara yang menyentuh hati, ya. Rasulullah itu termasuk orang yang paling indah suaranya. Bahkan Rasulullah menyebutkan kepada para sahabat, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Tidak termasuk pengikutku, tidak termasuk pengikut Nabi yang tidak berusaha membaca Quran dengan suara yang indah. Bapak Ibu tolong jawab, kalau ada yang jadi imam kayak gini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, kira-kira jadi makmumnya nyaman nggak? Walaupun bacaan panjang pendeknya benar ya. Atau mungkin suami kita, ibu-ibu di rumah ketika sholat mimpin kita jadi imam, bacaan Qur'annya masih datar-datar saja, ya, sekalipun mungkin hurufnya sudah benar,